dari kelompok 5B Indralaya yang beranggotakan Saya Adi Hermawan. saya Devi Dwi Agustin, saya Gina Nawira, saya Fian Nadia. Adapun pembahasan pada pertemuan kali ini mengenai logika molekuler organisme hidup. Tujuan pembelajaran, mahasiswa mampu menunjukkan sikap tanggung jawab untuk memahami filsafat lingkungan. Objek atau sampel yang digunakan. Selanjutnya, prosedur proyek. Yang pertama, carilah dan pahami materi mengenai logika molekuler makhluk hidup. Yang kedua, temukan makhluk hidup yang dapat dijadikan objek pembuatan proyek ini. Yang ketiga, amati kemudian rekam perilaku objek yang menjadi sasaran. Yang keempat, kemudian edit video yang telah didapatkan dengan semenarik mungkin. Biokimia adalah ilmu yang mempelajari proses kimiawi yang terjadi dalam makhluk hidup. Makhluk hidup pada hakikatnya sebagai salah satu makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dengan tugas-tugas mulia yang diembannya. Molekul-molekul yang membentuk organisme hidup mengikuti hukum-hukum kimia yang telah dikenal. Molekul-molekul ini berinteraksi satu dengan lainnya, yang disebut sebagai logika molekuler keadaan hidup. Makhluk hidup sangat dinamis, perilakunya pun mudah berubah. Untuk mempelajari makhluk hidup dapat didekati melalui ciri-ciri atau karakteristiknya. Untuk memperjelas mengenai makhluk hidup, mari kita simak video-video selanjutnya. Karakteristik yang pertama yaitu bernafas. Pernapasan juga dikenal sebagai respirasi, adalah suatu sistem biologis yang terdiri dari organ dan struktur lain yang digunakan dalam proses pertukaran gas pada hewan dan tumbuhan. Pertukaran gas ini berupa penarikan O2 atau oksigen dan pembuangan CO2 atau karbon dioksida dalam tubuh suatu makhluk hidup. Karakteristik yang kedua yaitu memerlukan makanan. Untuk mempertahankan hidupnya, hampir semua makhluk hidup selalu memerlukan asupan energi dan juga nutrisi dalam tubuhnya. Asupan energi dan nutrisi ini biasanya diperoleh dari makanan yang dikonsumsi sehari-hari. Yang ketiga yaitu bergerak. Secara ilmiah, gerak pada makhluk hidup adalah suatu bentuk reaksi makhluk hidup terhadap rangsangan. Kucing mempunyai alat gerak aktif seperti kaki, sehingga gerakan yang terjadi disebut dengan gerak aktif. Selanjutnya, peka terhadap rangsangan merupakan kemampuan makhluk hidup memberikan tanggapan atas rangsangan yang sudah diberikan. Kemampuan untuk menanggapi rangsangan yang didapatkan ini bisa berbeda-beda pada setiap jenis makhluk hidup. Kepekaan ini juga merupakan bentuk adanya proses pengaturan pada tubuh setiap makhluk hidup. Karakteristik berikutnya adalah berkembang biak. Makhluk hidup berkembang biak untuk melestarikan keturunannya. Manusia berkembang biak dengan cara melahirkan. Hewan berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan, dan tumbuhan berkembang biak dengan menggunakan biji. Dapat disimpulkan bahwa makhluk hidup memiliki ciri-ciri atau karakteristik, yaitu yang pertama, dapat bernafas, yang kedua, membutuhkan makanan dan minuman, yang ketiga, dapat bergerak atau berpindah tempat, yang keempat, peka terhadap rangsangan, dan yang terakhir, dapat berkembang biak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.